khusus CU, karena kami beda. Undang-undang khusus kredit junior. Kalau boleh ya, dan kami buat rancangan kami usul. Itu harapan saya paling tinggi buat undang-undang khusus kredit junior. Sahabat terkasih, hari ini hari libur nasional, tetapi kami mendapat kesempatan berkunjung ke Kredit Union Keluarga Kudus di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami bertemu langsung dengan Ketua Kredit Unionnya, Bapak Marsianus Sarip. Beliau dulu adalah pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Beliau dulu adalah mempidatokan pemikirannya kepada gerakan koperasi, tetapi kali ini Pak Marsianus dipidatoin oleh juniornya. Nah, terkait dengan aktivitas Pak Mar sebagai aktivis koperasi yang juga sebagai pelaksana di gerakan ini yang kemarin juga terpilih sebagai ketua pengawas Enkobit, artinya lebih ke tingkat nasional. Mohon dijelaskan Bapak, apa yang menjadi daya tarik Bapak di lingkungan koperasi yang praktek di lapangan? Silakan Pak Mar. Baik, terima kasih pemirsa, pendengar, penikmat UKM AUPI. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya tidak tahu persis seperti apa jalan sehingga bisa ke titik ini, tapi saya meyakini bahwa ini jalan Tuhan. Karena Tuhan yang menarik saya memberi jalan sehingga saya pada titik ini. Ketika memulai karir sebagai ASN, mulai dari staf hingga ke belum puncak, sesungguhnya puncak dari ASN kalau daerah itu di eselon 1-nya saya bilang, tapi saya mendapat kepercayaan untuk sampai ke eselon 2 sebagai kepala dinas koperasi. Ya, dalam perjalanan hidup ini ya, ketika tahun 2000-an kami menginisiasi terbentuknya KSP CU Keluarga Kudus. Kawan-kawan sih masih ingat bahwa saya juga ada di dalam ini ketika awal-awal, sehingga ketika saya pensiun diajak untuk bergabung membesarkan atau menghidupkan KSP CU Keluarga Kudus. Jadi sejak saat itu saya bergabung menjadi pengurus di KSP CU Keluarga Kudus. Ya, kalau kita bicara masalah CU harus berjejaring. Ada primer, ada sekunder dan sekunder. Di primer yang CU Keluarga Kudus, sekundernya Puskop CU Borneo, saya diusung kawan-kawan diajak untuk bergabung juga menjadi kepengurusan di sekundernya Puskop
mengisi kekosongan wakil Kalimantan di Inkopdit. Pak Mar, mungkin juga ada perbedaan bagaimana Bapak ketika melihat lapangan perkembangan koperasi-koperasi pada umumnya, lalu juga kredit union khususnya. Ketika sekarang Bapak mengemban kepercayaan, bukan tugas ini sih, mengemban kepercayaan untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Bapak ketika Bapak juga menjadi memberikan bimbingan kepada teman-teman yang ada di lapangan, Pak. Baik, ketika masih menjadi pejabat negara, pejabat daerah, memang beda cara pandangnya. Tidak bisa dipungkiri, CU menjalankan undang-undang dengan baik terkait dengan perkoperasian, bahwa anggota adalah pemilik. Saya pernah mengalami itu, dan saya sampai ke titik di mana anggota, saya temui anggota yang memang untuk mencapai ke rumah keluarga, rumah anggota memang berat. Pakai mobil, naik motor lagi, jalannya jelek. Karena kami harus tahu persis tadinya seperti apa, sebelumnya seperti apa, dan hari ini seperti apa kondisinya, dan harapannya besok seperti apa. Jadi kita harus lihat, ini ada berkembang apa tidak sih anggota kita. Memang tidak semua bisa dipantau, karena pengurus hanya 7 anggota kami, sekarang yang 6.000. Artinya tidak akan semua bisa dilihat, sampel random aja. Jadi kalau seperti itu artinya Bapak ketika masih menjabat sebagai kepala dinas tidak hanya menghimbau tetapi juga membagikan pengalaman real ya Pak? Betul, harus seperti itu. Harus seperti itu. Sekarang program besar Bapak baik yang ada di CU Keluarga Kudus maupun di sekundernya yang ada di Borneo, apa program besarnya Pak? Program besar tentunya bagaimana nama CU tetap di hati. Itu program utama yang harus kami jalankan. Saya pribadi harus jalankan itu, dan tidak ada pihak-pihak yang coba-coba untuk main-main dengan CU. Karena selama beberapa bulan terakhir memang ada pihak-pihak yang seolah-olah tidak menginginkan CU itu maju, seolah-olah. Dan kami menangkap indikasi itu, dan itu harus kita tangkap. Jadi saya ketika di sekunder saya harus bicara itu karena ada 5 primer. Sekarang ada di Inkopdit, saya harus bicara itu karena ada di 37 pus yang harus melakukan itu. Kita harus bersatu menangkal hal-hal seperti itu. Faktor apa yang sebenarnya yang menjadi penghambat? Kedua-duanya karena minimnya literasi orang-orang yang merasa tidak puas terhadap CU, sehingga dia bicaranya ngawur. Minimnya literasi menurut saya itu. Kalau motif-motif lain ya mungkin ada, tapi saya tidak berani bicara. Tapi motif utama adalah minimnya literasi. Kalau di dalam gerakan kita tidak apa aja semua paham CU. Yang di luar gerakan yang melihat CU ini yang harus kita edukasi. Jadi kalau dalam gerakan ya semua paham. Dalam gerakan ya dia anggota, dia pengurus, pengawas, atau mantan pengurus, penasehat, itu gerakan. Tapi yang di luar ini yang tidak paham CU, tapi ngawur bicaranya apa itu CU, itu yang harus diedukasi, harus dikasih pemahaman. Karena memang di Kalabar kan baru 20% masyarakat paham CU. Indikasinya dari mana? Jumlah masyarakat Kalabar yang menjadi anggota CU sekitar 20%. 1,5 juta atau 2 juta dari populasi penduduk di Kalabar. Jadi masih ada ceruk di sana. 80% harus kita edukasi. Bukan hanya masyarakat biasa, termasuk aparat juga. Walaupun CU sudah dianggap yang terbaik dalam gerakan koperasi secara keseluruhan, pekerjaannya masih berat ya Pak untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini loh sebenarnya komponen perekonomian yang juga harus dipercaya, masih seperti itu.
Ya, mungkin saya koreksi dulu. Saya tidak berani mengatakan bahwa CU yang terbaik di Indonesia. Enggak, saya belum bisa berani. Setidaknya saya lah Pak. Iya, berkesimpulan itu karena untuk yang bisa menilai itu adalah masyarakat, dan sekarang ya pemerintah itu yang menilai itu mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang kurang baik. Soal kerja keras memang masih banyak yang harus kerja keras, termasuk tadi yang saya katakan bahwa kami harus bisa menangkal isu-isu miring terhadap CU, karena CU itu KSP, mirip dengan bank, dia koperasi simpan pinjam, basisnya CU. Kita tahu CU kan berjejaring, mulai dari primer, sekunder itu tingkat Asia, tingkat dunia itu CU. Dan sementara ini yang dicurigai oleh mungkin bisa disebut oknum pemerintah gitu, itu baru CU yang ada di Kalimantan ya Pak. Kalau di NTT kayaknya belum banyak banget lah. Tapi di Kalimantan ini kan sudah sangat sering menjadi berita nasional. Itu faktor apa kira-kira Pak? Apakah kepercayaan masyarakat terhadap CU juga sudah sangat besar sehingga perhatian secara menyeluruh cukup besar? Boleh jadi. Supaya CU tidak besar, mungkin ada pihak lain yang merasa terganggu dengan bisnisnya. Kalau CU besar, kan bisnis kami macet. Boleh jadi ada pihak yang merasa tersaingi, harus jadi buat berpernyataan yang berlawanan, bertentangan. Boleh jadi, tapi itu kan terlalu dini kalau kita ngomong seperti itu. Enggak lah, saya pikir ya yang pasti memang CU harus berusaha terus-menerus memperbaiki diri. Bagaimana masyarakat bisa menerima, semua masyarakat bisa menerima kehadiran CU. Ya, himbauan memperbaiki diri kan juga tidak dalam teori. Mesti ada skala-skala prioritas yang harus diperbaiki. Sebenarnya di posisi mana Pak Umar? Di posisi anggota sangat utama. Mencerdaskan anggota sangat utama, karena anggota yang manusia, rambut sama hitam, bicara A, di hatinya belum tentu A. Itu yang menjadi hambatan, bukan hanya di CU, disimpan pinjam, lembaga keuangan lain juga mengalami itu. Ketika pinjam, mulut manis bicara di depan, giliran mengembalikan ogah, itu akan mengakibatkan NPL, mengakibatkan piutang tak tertagih, ditegur oleh instansi lembaga. Anggota yang harus diedukasi dengan baik, karena ketika kita bicara dengan anggota, dibuat perjanjian, dan perjanjian sudah jelas, kalau pinjam mesti ngangsur, kalau ngangsur dia tidak ngangsur artinya menjadi macet, dan itu menurunkan kinerja CU. Pak, mohon dijelaskan tentang berdirinya CU Keluarga Kudus. Silakan Pak Mar. Baik, sebelum tahun 2000, CU ini berdiri di lingkungan paroki Keluarga Kudus. Sehingga yang dihasilkan dari bincang-bincang itu adalah CU Keluarga Kudus mengambil nama parokinya dan tidak terafiliasi dengan paroki, tidak ada hubungannya, hanya kebetulan namanya sama, untuk mengenang bahwa lahirnya dari DPP Paroki Keluarga Kudus. Itu sekitar tahun sebelum tahun 2000, tahun 2000 baru benar-benar mendapat badan usahanya, baru benar-benar diselesaikan tahun 2000. Beberapa tahun kemudian keluar dari lingkungan kerja, karena waktu itu dengan modal yang sangat kecil, anggota waktu itu baru berangkat 29, seingat saya 29 orang ketika pertama kali didirikan. Tentu 29 kalau dikalikan simpanan pokok tidak cukup untuk kemana-mana, jadi masih numpang sebentar di sana. Beberapa tahun kemudian ketika sudah cukup uang, buka kantor di luar, keluar dari lingkungan
paroki supaya jangan terkesan ini Pak, karena CU sifatnya terbuka, koperasi sifatnya terbuka, tidak pilih kasih, tidak lihat kamu siapa, tidak lihat apa agamamu, sukumu apa, tidak dilihat, semua boleh bergabung. Kalau diambil persentase yang non Katolik itu seberapa banyak Pak? Yang non Katolik saja lah, misalnya dari teman-teman yang ada di Protestan, teman-teman yang ada di Muslim, atau mungkin yang di agama-agama lain gitu. Karena kan kalau kita sebenarnya sangat bersyukur bahwa dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur itu kan juga lahir CU gitu. Nah, sekarang ini kan artinya ini kan sebenarnya CU sudah tidak agama yang menjadi dilihat oleh orang. Seperti apa sekarang di keluarga kudus ini Pak? Statistik kami menghitung itu, yang Katolik itu sekitar 50%, selebihnya campur. Jadi sudah sangat sangat bermasalah, sangat dikenal oleh yang non Katolik ya Pak ya. Kan selama ini kan ada kecenderungan CU itu dari Katolik gitu kan. Semangat warga itu lahir dari pondok pesantren malahan yang di Jombang itu kan. Pak Mar, apa harapan Bapak setelah Bapak sendiri sekarang menjadi praktisi di Credit Union? Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Setidaknya dari, kalau di Kalimantan Barat kan juniornya Bapak nih, kalau yang di Jakarta mungkin secara keilmuan juga junior. Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya kalau kepada pemerintah bisa buat undang-undang khusus CU, karena kami beda. Undang-undang khusus kredit union, dan kalau boleh ya biar kami buat rancangannya, kami usulkan. Itu harapan saya paling tinggi, buat undang-undang khusus kredit union. Lalu apakah ini juga akan mendapat respon baik dari teman-teman yang ada di kementerian Pak? Kira-kira tergantung kementerian melihatnya sebagai apa? Apakah dia sebagai ancaman atau untuk mensinergikan? Karena CU bukan untuk 1-2 orang. CU sama dengan koperasi untuk semua orang, untuk semua anggota. Yang dia sejahterakan bukan 2-3 orang, kecuali koperasi-koperasi kemarin yang dibredel, yang dibunuh, yang dimatikan itu, karena dia hanya milik 2-3 orang, berselimut koperasi, berselimut CU. Mestinya berpikirnya seperti itu gitu. Bagaimana mensejahterakan anggota? Ya. Kalau Bapak melihat apa yang menjadi kendala selama ini sangat sulit bahwa pengakuan terhadap CU? Saya melihat mungkin ya, saya tidak begitu tahu sih seperti apa mengatakannya, ya karena kurang tahu mengenai CU sendiri. Faktor itu ya? Faktor itu, karena lebih senang kalau memang kita berusaha, lebih senang membuka usaha pribadi 2-3 orang pemiliknya daripada dimiliki oleh ribuan orang. Lebih gampang berbagi hasil, berbagi untung 2-3 orang daripada berbagi ribuan orang menikmati untungnya. Bukan karena CU berasal dari Eropa. Kalau kita melihat sekarang kan yang namanya koperasi syariah lebih mudah, pelayanannya oleh pemerintah lebih cepat, pengakuannya lebih cepat. Bukankah juga karena faktor itu Pak? Kalau saya melihat tidak seperti itu, karena kita tahu koperasi juga dari Eropa kok, namanya koperasi. Jujur bukan kita penemunya, dari luar yang pesen juga awalnya. Tapi ya CU kan karena ada kata-kata kredit unionnya. Tapi sesungguhnya koperasi itu dari luar juga awalnya gitu ya, bukan kita penemunya. Bukan karena perbedaan syariah lalu di Indonesia umat muslimnya lebih besar, bukan karena itu ya? Saya tidak yakin kalau itu.
Saya tidak yakin. Nggak yakin ya Pak? Tidak yakin karena kita punya Pancasila. Sepanjang kita mengamalkan Pancasila, hal-hal yang seperti itu sebaiknya tidak dipertentangkan. Bukan karena itu, karena minimnya, rendahnya literasi masalah koperasi itu saja menurut saya. Artinya kita berpikir bahwa akan mensejahterakan bangsa Indonesia, siapapun Anda, asalkan bangsa Indonesia, ya ayo ikut gerbong untuk menuju kesejahteraan. Kita lewat koperasi, lewat apa. Dan minimnya literasi sampai saat ini masih dimiliki oleh pejabat-pejabat di tingkat kementerian ya Pak? Saya tidak bisa mengambil kesimpulan untuk itu. Semoga tidak. Harapan saya supaya tadi cita-cita untuk menjadikan CU mempunyai sebuah undang-undang bisa terwujud. Saya yakin mereka sudah mulai memahami. Kalau mungkin, ya, mungkin saja. Tapi saya yakin tidak lah. Mereka terus mengupdate diri. Pak Mar, tolong disampaikan kepada masyarakat luas melalui UKM AUFI, apa harapan Bapak terhadap koperasi dan terutama juga terhadap koperasi kredit union ini Pak? Silakan Pak Mar. Baik, terima kasih. Saya hanya mau bicara terkait dengan kredit union yang ada di Indonesia. Ada kebetulan saya mulai kemarin itu berada di Inkopditnya, walaupun di sana ada 2 federasi di Indonesia, Inkopdit dan Juina. Jadi saya khusus bicara mengenai gerakan CEU dari manapun Anda, dari denominasi, dari federasi apapun Anda. Ketika kita bicara masalah kredit union, mari kita bersatu memajukan kredit union, memajukan gerakan kredit union di Indonesia yang kita tahu hanya untuk kesejahteraan anggota, bukan kesejahteraan 2-3 orang. Tapi kalau kita mendapatkan indikasi bahwa ada CU yang akan menyimpang, berikan informasi yang sebaik-baiknya kepada pengurusnya untuk berhentilah bermain-main dengan lembaga ini. Bawalah dia untuk hanya kesejahteraan anggota. Itu pesan saya. Pak Mar, rasanya tidak lengkap kalau bapak-bapak yang ada di kanan kiri Bapak juga tidak diperkenalkan jabatannya, namanya. Baik, terima kasih. Jadi saya tadi juga langsung nyerocos bahwa saya kurang peka untuk memperkenalkan bahwa sesungguhnya yang namanya pengurus bukan bekerja sendiri. Kolektif, kolegial, asas itu yang harus dikedepankan. Di sebelah kiri saya Pak Yohanes adalah ketua, wakil ketua, dan di sebelah kanan saya Pak Ari, dia sebagai sekretaris CU. Yang satu ini sebagai anggota, Ibu Flasida sebagai sekretaris, sebagai bendahara, mohon maaf, dan Pak Retno sebagai wakil ketua. Pak Retno wakil ketua 1, Pak Yohanes ini wakil ketua 2. Seperti itu komposisi di kami. Dan hari ini ya ada manajer, Ibu Ria, manajer, dan yang selalu menemani SDM kami dari HRD yang dia ujung tombak di HRD, Mas Triaji. Itu komposisi kami. Sedangkan pengawas hari ini tidak bisa hadir. Saya tidak sendiri, tidak mungkin bekerja sendiri, harus ada azas kolektif kolegial di dalam kepengurusan, itu yang kami pegang.